Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Eh, Pertama sekali bersama kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kami masih diberikan kesempatan, kesehatan, juga umur yang panjang, sehingga kami dapat bisa uh, membuat makalah sekaligus membuat video presentase mengenai makalah, yaitu materi kami tentang Islam di Brunei Darussalam. Saya juga ditemani oleh teman saya, yaitu Syahron Hasibuan, dan saya sendiri yaitu Abdul Bais Taulay. Selanjutnya salawat dan salam mari sama kita hadiahkan ke ruh junjungan alam kita yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selawat kita tersebut kita nanti semuanya mendapat syafaat beliau di hari kemudian kelak nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Uh, Baiklah, kami dari kelompok 7 akan membahas atau isi materi kami yaitu tentang Islam di Brunei Darussalam. Sebelum masuk kita ke pembahasan, kita sedikit membahas atau mengkaji mengenai latar belakang Islam di Brunei Darussalam ini. Brunei Darussalam ini adalah negara yang terletak di antara Laut Cina Selatan di utara dan di sisi lain dikelilingi oleh Sarawak, Malaysia. Sebelah timur Brunei terdiri dataran tinggi yang ketinggiannya 184 km di Bukit Pagon. Sementara itu Brunei bagian barat terdiri dari bukit-bukit berlembah. Brunei masih ditutupi hutan yang sangat lebat. Asia Tenggara merupakan salah satu daerah atau tujuh wilayah peradaban Islam lainnya yang terdiri dari wilayah peradaban Islam Arab, Islam Persia, Islam Turki, Islam Afrika, Islam anak benua India, dan terakhir adalah wilayah peradaban Islam yang disebut dengan hemisfer. Selanjutnya itulah tadi mengenai sedikit mengenai latar belakang Islam. Selanjutnya masuk ke isi atau pembahasan. Yang pertama, tradisi dan kebudayaan Brunei Darussalam. Brunei Darussalam, kerajaan Islam di utara Kalimantan yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan di utara dan Sarawak di selatan, barat dan timur. Ini penduduk mayoritas Muslim. Islam menjadi agama resmi negara yang memproklamasikan kemerdekaan pada 31 Desember 1983 setelah berada di bawah penguasaan Inggris selama hampir satu abad dari 1888 83 ini. Sebagian besar populasinya adalah Melayu Muslim yang bermazhab Sunni. Pada saat itu di sana mencapai 67% dari total penduduk. Ada pula pemeluk Buddha dengan persentase sebesar 13% dan 10% beragama Kristen. Sisanya merupakan penganut agama seperti Hindu dan agama pribumi. Setelah merdeka, Brunei menjadi negara Melayu. Islam beraja. Melayu diartikan dengan negara Melayu, kebudayaan Melayu yang memiliki unsur-unsur kebaikan dan menguntungkan. Islam diartikan sebagai suatu kepercayaan yang dianut negara yang bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan konstitusi dan cita-cita kemerdekaannya. Beraja adalah satu sistem tradisi Melayu yang telah lama ada. Brunei ini merdeka sebagai negara Islam yang di bawah pimpinan Sultan ke-22 yaitu Sultan Hasan Mu'in Wad-Daulah. Gelar Mu'izzuddin Wad-Daulah atau penata agama dan negara menunjukkan ciri keislaman yang selalu melekat pada setiap raja yang memerintahkan. Selanjutnya yaitu yang kedua, sejarah masuk dan perkembangan Islam di Brunei Darussalam.
Islam telah masuk di Brunei Darussalam diperkirakan pada abad ke-13 Masehi, yaitu ketika Sultan Muhammad Shah pada tahun 1363 telah memeluk Islam. Akan tetapi jauh sebelum itu sebenarnya terdapat bukti bahwa Islam telah berada di Brunei Darussalam, misalnya dengan ditemukannya batu nisan seorang Cina yang beragama Islam dengan catatan tahun 1264 Masehi. Namun pada masa ini Islam belum cukup berkembang secara meluas. Barulah ketika Awang Khalaq Tatar memeluk Islam dengan gelar Sultan Muhammad Shah, Islam mulai berkembang secara luas. Berkaitan dengan masuknya Islam di Brunei Darussalam ditemukan beberapa sumber berbeda, seperti yang pertama dalam ensiklopedi Islam dijelaskan pada bahwa Islam mulai diperkenalkan di Brunei Darussalam pada tahun 977 Masehi melalui jalur Timur Asia Tenggara oleh pedagang-pedagang dari negeri Cina. Yang kedua dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia dikatakan bahwa agama Islam masuk ke Brunei pada abad ke-15. Sejak itu kerajaan Brunei berubah menjadi Kesultanan Islam. Pada abad ke-16 Brunei tergolong kuat di wilayahnya dan daerah kekuasaannya meliputi pula beberapa pulau di Filipina Selatan. Yang ketiga yaitu kerajaan besar Islam di Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah negara kerajaan dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Negara ini terletak di bagian utara Butan atau Borneo dan berbatasan dengan Malaysia. Berdasarkan data statistik, penduduk Brunei Darussalam hanya berjumlah 370.000 orang, sekitar 60% dari total populasinya beragama Islam. Selainnya Buddha 13%, Kristen 10%, dan kepercayaan lainnya sekitar 10%. Yang keempat mengenai sosial, politik dan hukum di Brunei Darussalam. Yang pertama ada namanya sistem sosial di Brunei Darussalam. Lihat dari sejarahnya, Brunei adalah satu kerajaan tertua di Asia Tenggara. Sebelumnya peranan yang penting dalam penyebaran Islam di wilayah Kalimantan dan Filipina. Negara ini terkenal dengan ketegasannya dalam melaksanakan Islam baik dan selanjutnya menurut Margono, Islamit sistem sosial ini di suatu negara dipengaruhi oleh itu ekologi, demografi, kebudayaan, kepribadian, waktu sejarah, dan latar belakang. Selanjutnya demografi Brunei Darussalam didominasi oleh penduduk melalui asli yang mayoritas beragama. Kemudian dalam aspek kebudayaan, Brunei merupakan salah satu negara yang dikenal dengan budaya Islamnya yang kental. Yang kedua ada yang dinamakan dengan sistem politik. Brunei Darussalam merupakan salah satu negara yang menganut sistem politik pemerintahan monarki absolut. Di bawah konstitusi 1959, Brunei yang merupakan konstitusi warisan Inggris namun masih berlaku dan belum dipengaruhi. Itulah mungkin dari saya. Nanti materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Sahron Hasibuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.